Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang fungsi-fungsi dari tools yang ada pada Photoshop. Yang pertama ada Move Tool. Move Tool berfungsi untuk memindahkan sebuah objek atau gambar dan juga untuk memindahkan layer. Yang kedua ada tool seleksi marquee yang terdiri dari pertama, rectangular marquee tool yang berfungsi untuk menseleksi sebuah objek dengan bentuk persegi 4. Yang kedua, elliptical marquee tool yang berfungsi untuk menseleksi objek dengan bentuk oval atau elips. Yang ketiga, single row marquee tool yang berfungsi untuk menseleksi sebuah objek dengan bentuk garis horizontal. Yang keempat, single column marquee tool yang berfungsi untuk menseleksi objek dengan bentuk garis vertikal. 3. Tool seleksi lasso yang terdiri dari satu lasso tool yang berfungsi untuk menseleksi objek sesuai dengan gerakan kursor pada mouse. Yang kedua, polygonal lasso tool yang berfungsi untuk menseleksi sebuah objek dengan bentuk garis lurus. Yang ketiga, magnetic lasso tool berfungsi untuk menseleksi sebuah objek sesuai bentuknya atau membuat titik-titik secara otomatis seperti halnya magnet. 4. Tool seleksi cepat yang terdiri dari yang pertama, Magic Wand Tool yang berfungsi untuk menseleksi sebuah objek dengan cepat sesuai dengan bentuknya. Yang kedua, Quick Selection Tool yang berfungsi untuk menseleksi sebuah objek berbentuk. 6. Annotation, Measuring, dan Navigation Tools yang terdiri dari yang pertama, Eyedropper Tool yang berfungsi untuk mengambil sampel warna pada warna yang diinginkan atau meniru warna pada gambar. Yang kedua, Ruler Tool. Sama halnya dengan penggaris, Ruler Tool berfungsi untuk mengukur tinggi, lebar, panjang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Note Tool berfungsi untuk menambahkan sebuah catatan pada desain kita. Yang keempat, Hand Tool berfungsi untuk menggeser tampilan pada dokumen kerja kita. Yang kelima, Rotate View Tool berfungsi untuk menggeser objek atau sebuah gambar pada dokumen kerja. Yang keenam, Zoom Tool berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil sebuah gambar atau objek pada dokumen kerja. 7. Brush Tool yang terdiri dari yang pertama, Stop Healing Brush Tool berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek atau gambar dan menutupinya dengan warna di sekitarnya. Yang kedua, Healing Brush Tool berfungsi untuk menghilangkan atau menutupi bagian yang kita inginkan sesuai dengan gerakan mouse. Yang ketiga, Patch Tool berfungsi untuk menggantikan bagian yang diseleksi dan juga memperbaiki gambar dengan pola yang ada. Yang keempat, Content Aware Move Tool yaitu alat kerja yang mirip dengan Patch Tool dalam mode destinasi. Yang kelima, Red Eye Tool berfungsi untuk menghapus atau menghilangkan warna merah pada mata. 8. Paint Tools yang terdiri dari pertama, Brush Tool berfungsi untuk melukis atau mewarnai objek dengan bentuk kuas yang bervariasi. Yang kedua, Pencil Tool berfungsi untuk membuat coretan sama halnya seperti pensil. Yang ketiga, Color Replacement Tool berfungsi untuk mengubah warna pada sebuah objek atau gambar. Yang keempat, Mixer Brush Tool berfungsi untuk memberikan polesan pada objek atau gambar dengan mencampurkan warna. Yang kelima, History Brush Tool berfungsi untuk mewarnai atau melukis objek dengan State History Image. Yang keenam, Art History Brush Tool sama halnya seperti History Brush Tool, akan tetapi alat ini memberikan aneka seni tertentu. Yang ketujuh, Gradient Tool berfungsi untuk memberi warna dengan beberapa paduan warna pada objek atau gambar atau memberi warna pada layer. Yang kedelapan, Paint Bucket Tool berfungsi untuk memberikan warna pada gambar dengan cakupan warna tertentu. Yang kesembilan, 3D Material Drop Tool berfungsi untuk memberikan warna 3D pada gambar atau layer. 10. Eraser Tool yang terdiri dari yang pertama, Eraser Tool berfungsi untuk menghapus atau menghilangkan objek yang diinginkan. Yang kedua, Background Eraser Tool berfungsi untuk menghapus background pada sebuah objek atau gambar sehingga menjadi transparan. Yang ketiga, Magic Eraser Tool berfungsi untuk menghapus area pada objek atau gambar dengan cakupan warna yang sama. 11.
Tools pengaturan cahaya dan blur yang terdiri dari pertama, blur tool. Berfungsi untuk membuat efek blur pada objek atau gambar. Yang kedua, sharpen tool berfungsi untuk menajamkan warna pada objek atau gambar. Yang ketiga, smudge tool berfungsi untuk memberikan efek gosokan pada cat atau warna. Yang keempat, dodge tool berfungsi untuk meningkatkan kecerahan atau menerangkan gambar di area yang kita sesuaikan. Yang kelima, burn tool berfungsi untuk mengurangkan kecerahan atau menggelapkan warna pada gambar di area yang kita sesuaikan. Yang keenam, sponge tool berfungsi untuk mengubah saturation pada gambar. 12. Pen tools terdiri dari pertama, pen tool berfungsi untuk membuat seleksi dengan titik-titik yang kita tentukan. Yang kedua, freeform pen tool berfungsi untuk membuat garis dengan garis seleksi yang lebih lembut. Yang ketiga, add anchor point tool berfungsi untuk menambahkan titik pada garis yang sudah dibuat. Yang keempat, delete anchor point tool berfungsi untuk menghapus atau menghilangkan titik pada garis yang sudah dibuat. Yang kelima, convert point tool berfungsi untuk menseleksi objek yang ingin kita ubah pada tampilan garis dengan cara menggesernya. 13. Selection path dan shape tools yang terdiri dari yang pertama, path selection tool berfungsi untuk menseleksi objek path. Yang kedua, direct selection tool berfungsi untuk membuat titik-titik anchor pada objek path dan mengubahnya. Yang ketiga, horizontal type tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah horizontal. Yang keempat, vertical type tool berfungsi untuk membuat teks dengan arah vertikal. Yang kelima, horizontal type mask tool berfungsi untuk membuat seleksi berbentuk teks dengan arah horizontal. Yang keenam, vertical type mask tool berfungsi untuk membuat seleksi berbentuk teks dengan arah vertikal. Yang ketujuh, rectangle tool berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk persegi panjang atau kotak. Yang kedelapan, rounded rectangle tool berfungsi untuk membuat objek yang berbentuk persegi dengan sudut yang halus. Yang kesembilan, ellipse tool berfungsi untuk membuat objek yang berbentuk oval atau bulat. Yang kesepuluh, polygon tool berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk poligon atau persegi 6. 11. Line tool berfungsi untuk membuat objek yang berbentuk garis. Yang ke-12, custom shape tool berfungsi untuk membuat objek dengan bentuk yang macam-macam atau custom. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.